Jumpa lagi bersama kami channel Ken Hardware. Pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan perakitan dari baterai tank untuk UPS online tipe MS60kVA 3 fase. Adapun sebelum lanjut dari perakitan ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi update terbaru dari kami. Kita akan memulai bagaimana cara merakit dari baterai tank yang ada di depan kita ini. Kita akan berdirikan dulu, yaitu berupa plat vertikal kiri dan kanan. Setelah kita pastikan berdiri seperti ini, selanjutnya kita pasang untuk layer pengunci di bagian bawah terlebih dahulu. Seperti yang terlihat saya pasangkan ini. Di sini terdapat lubang kiri dan kanan. Di bagian ujung sana, di bagian ujung sini. Di sini nanti akan mengkait satu-satunya dengan yang lainnya. Selanjutnya kita pastikan terpasang dengan benar. Setelah layer ini terpasang, ada 4 biji. Selanjutnya kita tutup menggunakan plat cover berupa plat yang ada kisi-kisinya untuk sirkulasi udara. Pemasangannya pun di sini terdapat ada lubang-lubangnya. Nanti di setiap layernya dari masing-masing baterai tank ini akan seperti penginstalan, kita mulai dari bawah. Setelah terpasang seperti ini, untuk langkah selanjutnya dari kami, kita akan menunjukkan pemasangan baterai pada baterai tank ini satu persatu. Untuk lebih baik lagi, kita pasangkan setiap layernya, setiap baterai supaya antara layer yang satu dengan yang layer yang lain tidak saling benturan ataupun saling menimbulkan yang dikhawatirkan adalah membahayakan, yaitu terjadi korsleting. Jadi sebaiknya kita pasangkan plat kisi-kisi ini maupun layernya pengunci yang tadi disebutkan pada baterai tank ini satu persatu bersama baterainya di setiap layer. Selanjutnya untuk tank baterai ini bila mana sudah terakit, kita akan memulai perakitan pemasangan baterai dari layer bagian bawah. Untuk catatan penting, sebelum kita memasang baterai pada tank baterai ini, sebaiknya kita pastikan dulu, kita tentukan dulu lokasi dari penempatan baterai tank ini. Karena bila mana nantinya baterai sudah terpasang maupun kabelnya sudah terinstalasi semua, kita tidak akan memungkinkan membawa ini atau memindahkan baterai tank ini karena mengingat bobotnya cukup berat. Jadi pastikan dulu sekali lagi penempatannya sudah pasti, sudah pas, tidak berubah lagi dan tidak dipindah-pindah lagi. Baru kita memulai pemasangan perakitan baterai maupun pengkabelan dari baterai tank ini. Kita akan tunjukkan dulu salah satu cara untuk menempatkan baterai ini. Kita di sini memulai dari layer yang paling bawah, yaitu seperti ini. Ada total 8 unit baterai di sini di satu layer paling bawah. Adapun masing-masing baterai ini kapasitasnya sebesar 12 volt 33 ampere hour. Adapun total dari baterai tank nanti bila mana sudah terpasang semua, maka akan membutuhkan sekitar 32 unit baterai, di mana outputnya bila mana sudah kita rangkai. Dalam hal ini kita menggunakan rangkaian seri untuk baterainya, total menghasilkan sebesar 384 volt DC. Selanjutnya nanti kita akan memulai cara pengkabelannya. Berikut ini kita akan tunjukkan yang nantinya berupa instalasi pengkabelan dari baterai pada baterai tank ini. Dimulai dari terminal ini yang saya pegang di sini. Nanti akan muncul dan sambung sampai ke bawah
itu adalah terminal positif dari baterai, dan yang di bagian bawah nanti adalah terminal negatif dari baterai. Selanjutnya kita akan tunjukkan rangkaian seri yang ada pada baterai yang terpasang khususnya pada layer bagian bawah atau bagian pertama, yang nantinya akan sambung terus sampai dengan layer yang paling atas, yaitu layer terakhir. Untuk rangkaiannya kurang lebihnya sama. Selanjutnya di sini kita akan menunjukkan, yaitu untuk menata baterai, memasang baterai, kemudian pengkabelannya dari layer 1 ini sampai dengan nanti layer 4. Kita tunjukkan salah satu contohnya saja, yaitu rangkaian kabelnya secara umum seperti ini. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai terbalik antara polaritas negatif dengan polaritas positifnya. Kemudian masing-masing polaritas dari baterai jangan sampai tersenggol satu sama lain, yang bahayanya nanti menyebabkan short atau korslet, termasuk juga pengkabelannya. Jadi keseluruhan dari baterai yang terpasang di sini sebanyak 8 unit. Masing-masing baterai menggunakan tegangan 12 volt, kemudian 33 ampere hour, dirangkai secara seri. Adapun untuk terminal negatif dari baterai pada layer pertama, kita hubungkan ke terminal yang ada di panel dari baterai tank ini di bagian atas. Ini kita hubungkan ke polaritas negatif dari baterai. Selanjutnya untuk yang positif di sini yang saya pegang kabelnya, yaitu kita lihat positifnya ini, nanti akan terangkai dengan layer berikutnya. Jadi total dari baterai tank ini akan ada 4 layer. Masing-masing layernya akan berisi 8 unit baterai yang nantinya semuanya kita rangkai secara seri. Sekali lagi kita ingatkan, sebelum baterai ditempatkan, dipasang, termasuk kabel juga dipasang, pastikan dulu lokasi penempatan dari baterai tank ini sudah tepat, tidak dipindah-pindah lagi karena mengingat bobotnya. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian masalah instalasi kabel, kemudian polaritas, penting jangan sampai salah dalam hal instalasinya, karena nantinya akan menyebabkan kerusakan yang ditimbulkan akibat short circuit atau korslet. Selanjutnya yang kita tunjukkan ini adalah 8 unit baterai berikutnya di layer yang kedua. Perhatikan untuk polaritas negatif dan positifnya dari masing-masing kabel yang terpasang instalasinya, semuanya masih terangkai seri dengan layer yang pertama. Yang perlu diperhatikan jangan sampai polaritas terbalik. Kemudian perlu diperhatikan juga di sini kabel yang saya pegang ini positif. Nanti ini akan menuju ke layer berikutnya. Nanti akan kita tunjukkan di layer 3. Selanjutnya sebagai catatan lagi, mohon berhati-hati dalam instalasi kabel pada baterai ini. Selanjutnya yang tampak di depan kita saat ini adalah layer yang paling atas, yaitu layer keempat. Adapun sudah terangkai semua untuk baterainya dari layer pertama sampai dengan layer yang terakhir teratas, layer 4, dengan total kapasitas per unitnya adalah 12 volt 33 ampere hour. Total dari baterai ini menghasilkan tegangan sebesar 384 volt. Kemudian baterai ini sebanyak 32 unit dengan 4 layer. Sebagai catatan berikut, mohon diperhatikan, kita saat ini berhubungan dengan tegangan besar. Perlu menjadi catatan lagi, hati-hati pada saat instalasi, baik kabel maupun baterainya itu sendiri. Kemudian perhatikan lagi juga masalah polaritas. Kemudian yang paling penting juga untuk keamanan instalatornya atau orangnya, pada saat merangkai semua yang ada di dalam kabinet baterai ini,
yaitu menggunakan sarung tangan pengaman supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena berhubungan dengan tegangan besar. Selanjutnya, pada saat mengencangkan baut-baut yang ada pada setiap polaritas dengan kabel-kabel yang ada, perlu diperhatikan jangan sampai ada yang short atau menempel dengan polaritas baterai yang lain, atau menempel dengan kabel yang lain, atau bahkan menempel dengan casing plat dari baterai tank ini. Jadi sekali lagi, keamanan penting dalam instalasi baterai tank ini. Saya tunjukkan berikutnya, yaitu total tegangan tadi dari spesifikasi yang sudah disebutkan pada baterai tank ini adalah 384 volt DC. Kita tunjukkan di sini dengan kondisi baterai sudah full charge. Sudah full charge 100%. Baterai terbaca 412 volt DC. Jadi demikian instalasi dari baterai tank yang ada. Nanti setelah semua selesai, kita pastikan sudah komplit semua, tidak ada yang kurang, baru kita tutup semua kisi-kisi dari cover untuk kabinet baterai tank ini. Selanjutnya, kali ini kita akan menunjukkan tampilan keseluruhan UPS tipe MS60KVA 3 fase secara utuh. Tampilan dari tampak depan seperti ini, kemudian di sampingnya yaitu baterai tank yang kemarin kita sudah informasikan. Kemudian selanjutnya yang di bagian bawah di sini itu adalah MCB DC sebesar 160 ampere. Nanti selanjutnya kita akan tunjukkan bagian dalam dari UPS ini, bagaimana kita menghubungkan dengan baterai tank tersebut, kemudian dihubungkan juga dengan MCB DC ini, dan sekaligus kita hubungkan dengan AC input 3 fase 380 volt yang nantinya akan kita rangkai secara keseluruhan. Untuk selanjutnya, sekali lagi kita informasikan, mohon berhati-hati dalam instalasi dari UPS ini termasuk baterai tanknya. Gunakan pengaman, baik sarung tangan maupun sepatu yang anti statis yang tidak terhubung ground, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi orang atau tenaga ahlinya yang memasang atau menginstal UPS ini maupun baterai tanknya. Saat ini tampak lebih dekat dari UPS MS60KVA ini. Di bagian depan terdapat LCD display yang nantinya terdapat bermacam-macam informasi. Termasuk juga di sini, ini ada kunci untuk membuka kabinet dari UPS ini. Kita buka. Nampak bagian dalam dari UPS ini. Selanjutnya saya tunjukkan dari sini sampai ke bawah interface yang ada di UPS ini. Untuk yang bagian atas ini yaitu interface untuk komunikasi. Kemudian di bagian bawah berupa breaker pemutus. Selanjutnya ke bawah lagi ada AC input, bypass input, AC output sampai dengan baterai input, yang nantinya untuk baterai input kita hubungkan ke baterai tank yang sudah kita rakit kemarin sebesar 384 volt DC. Sedangkan untuk AC input ini ABC netral, ini kita inputkan dari AC input 3 fase sebesar 380 volt AC. Di sini yang kita tunjukkan adalah terminal yang ada pada baterai tank, yaitu di sini ada kabel merah dan hitam, positif dan negatif. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai terbalik polaritasnya karena berhubungan dengan tegangan tinggi. Selanjutnya, selain dengan polaritas tersebut, yang perlu diperhatikan lagi,
Untuk pemasangan kabel ini, baik positif maupun yang kabel negatif dari MCB DC tadi, kita pasang dengan hati-hati satu persatu. Kita pasangkan positifnya dulu atau negatifnya dulu. Kemudian perhatikan pada saat memasang, jangan sampai bersentuhan dengan casing dari baterai tank, bersentuhan dengan polaritas yang ada pada baterai, bersentuhan dengan polaritas yang ada pada terminal yang lain. Selanjutnya, kita melihat lebih lanjut pada MCB DC yang ada di sini. Tadi sudah terhubung dengan baterai tank. Jangan lupa untuk polaritasnya diperiksa semua, pastikan sudah benar semua. Dan pada saat pemasangan kabel tadi, pada terminal baterai tank, posisi MCB harus switch-nya pada saat itu off. Jangan sampai on karena nanti berbahaya. Sekarang kita akan coba nyalakan switch pada MCB DC ini. Sudah nyala seperti itu. Selanjutnya dari MCB DC tadi, dua kabel positif negatif dari baterai tank sudah kita pasang ke polaritas baterai input positif dan negatif dari UPS. Kemudian juga perhatikan untuk AC input sebesar 3 fase ABC. Kita perhatikan juga instalasinya. Setelah semua kita periksa sudah benar, maka kita bisa melakukan switch on untuk breaker. Setelah on, kita tutup lagi cover dari UPS. Kita lihat proses di LCD dari UPS ini. Kita tunggu. Seperti ini tampilan dari monitoring untuk UPS MS60KVA ini. Di sini terlihat menu-menunya semua, dan LCD ini touchscreen, jadi layar sentuh. Di sini pada saat setelah kita on akan muncul informasi-informasi secara umum, AC inputnya, kemudian baterai, kemudian untuk AC outputnya juga. Di sini untuk mode kerjanya, work mode-nya masih dalam status bypass mode. Jadi UPS ini belum menyala. Sekarang kita akan menyalakan UPS ini dengan kita masuk ke menu kontrol. Setelah menu kontrol kita pencet, kita tekan, muncul informasi seperti ini. Di sini ada pilihan untuk UPS on maupun off. Di sini baru kita nyalakan, kita tekan enter. Setelah enter akan ada informasi keterangan sukses, yang artinya UPS beroperasi dan sudah menyalakan, bisa digunakan untuk pengoperasiannya. Setelah sudah, kita kembali tekan pencet home. Seperti ini. Salah satu indikator paling mudah mengetahui UPS ini nyala, terdengar suara, salah satunya adalah suara fan dari UPS ini sendiri. Untuk lebih detail dari semua menu yang ada pada LCD monitor dari UPS MS60KVA ini, silahkan baca pengoperasiannya lebih lanjut di user manual yang menjadi paket dari pembelian UPS ini.